Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Feni Anjani. Aku dari program studi Perbankan Syariah 4A. Jadi, tujuannya aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Qawaid Fiqhiyah. Jadi, aku akan membuat video penjelasan materi. Materi yang aku bawain itu tentang kaidah kemudaratan. Oke, baiklah, langsung aja kita simak videonya sama-sama ya guys. A few moments later. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk tentang pembahasannya, yaitu kaidah kemudaratan. Adapun pembahasan yang bakal aku bahas di sini yaitu tentang pengertian kaidah, landasan kaidah, analisis kaidah cabang, penerapan kaidah, dan pengecualian kaidah. Langsung aja masuk tentang pengertian kaidah. Ada beberapa berpendapat bahwa doror adalah memudaratkan orang yang telah memudaratkan kita, sedangkan dirar adalah orang yang memudaratkan orang lain tanpa ada perlawanan yang berbanding dan tanpa ada pertolongan dan kebenaran. Kemudaratan itu kembali kepada dua unsur, yaitu menghilangkan kemaslahatan atau menghasilkan kerusakan dengan cara apapun. Maksudnya, apabila diperoleh kerusakan pada orang atau pada umat muslim, maka kemudaratan itu hanya karena menghasilkan kerusakan dengan cara apapun atau dengan cara menghilangkan kemaslahatan tersebut. Kalimat la darara itu merupakan kalimat dengan kata nakiroh yang terletak di kalimat pasif atau kalimat larangan, maka maknanya adalah umum. Jadi makna dari hadis Nabi itu adalah tidak boleh membuat atau menyertakan mudarat dalam segala bentuk dan variasinya. Selanjutnya pembahasan yang B, yaitu landasan kaidah. Landasan kaidah dalil yang berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi artinya, dan hendaklah seseorang ibu tidak memudaratkan dan seseorang ayah karena anaknya. Dalil yang berdasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri, artinya setiap orang tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan oleh orang lain. Siapa yang memudaratkan dia akan mendapat kemudaratan, dan siapa yang menyulitkan orang lain maka ia akan mendapatkan kesulitan juga. Selanjutnya adalah pembahasan yang C, analisis kaidah cabang. Satu, kaidah kemudaratan memperoleh hal yang dilarang. Artinya sesuatu kemudaratan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Maksudnya orang yang sedang dalam keadaan mudarat yang akan mengingat apabila tidak makan, sementara makanan yang ada hanyalah makanan yang haram, maka boleh memakan makanan yang haram. Siapa yang tidak dapat membela dirinya kecuali dengan mencelakai orang lain, maka boleh dilakukan. Diperbolehkan mengambil uang orang yang tidak mau membayar hutang walaupun tanpa izinnya dengan tujuan agar hutangnya terbayar. Kaidah ini diperkuat dengan dabit. Yang kedua, kaidah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Artinya sesuatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Tidak boleh bagi siapapun menolak banjir dari tempatnya dengan membuat banjir di tempat lain atau di tempat tinggal orang lain, membersihkan sampah dari rumahnya lalu membuang sampah itu ke tempat orang lain. Tidak boleh juga menjaga hartanya dengan merusak harta milik orang lain, dan tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan sulit memakan makanan yang akan membahayakan dirinya. Selanjutnya yang D, yaitu ada penerapan kaidah. Penerapan kaidah ini ada 5. Yang pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedua, adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayat adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan. Adanya aturan kepailitan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan. Demikian juga aturan hak syuf'ah. Yang keempat, adanya aturan talak dalam pernikahan untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dalam sebuah rumah tangga. Yang kelima, yang terakhir, kewajiban berobat dan larangan bunuh diri. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu yang E, pengecualian kaidah. Timbulnya pengecualian karena setelah para fuqaha melakukan proses istiqra pada beragam persoalan yang menjadi cabang kaidah tertentu dalam beragam persoalan yang memiliki kesamaan karakter
Ternyata para fuqaha menemukan sebagian persoalan furuqiyah yang apabila dimasukkan sebagai cabang kaidah tersebut akan bertentangan dengan tradisi yang berkembang, batasan-batasan umum, sebab-sebab hukum, dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Hal ini menuntut fuqaha agar tidak memasukkannya sebagai cabang kaidah tertentu dengan menjadikannya sebagai pengecualian atau mustanayat. Setiap arti terhadap pengecualian kaidah tersebut tetap memiliki cakupan baru yang menyeluruh. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, syariat Islam seringkali memosisikan hal-hal yang bersifat ghalib atau al-kasari, mayoritas umum, layaknya al-umulu qati, universitas yang pasti, artinya suatu yang hanya umum terjadi. Adapun yang termasuk mutanasayat atau pengecualian dari kaidah ad-darar yuzal adalah sebagai berikut. Apabila dalam menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya, contoh dalam kondisi kelaparan mengambil makanan orang lain yang sama dalam keadaan kelaparan. Dan yang kedua, apabila dalam menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya kemudaratan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya, contoh dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.